Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Hendra di pondok kita tercinta yaitu SMA YBS WCNI, yang mana pondok inilah bergerak di bidang entrepreneur. Alhamdulillah. Baiklah, di depan saya terdapat seorang pakar kurma, yaitu beliau berasal dari Bekasi, betul ya Pak? Bukan pakar. Oh, bukan bakar. Iya. Oh, penggiat ya. Baik. Ya, Ya, kurma. penggiat kurma. Nah, alhamdulillah pada kali ini di hadapan kita terdapat pegiat kurma, dan alhamdulillah di pondok kita tercinta ini juga terdapat banyak kurma yang perlu dikembangkan dan diteruskan. Karena apa? Karena ini adalah salah satu pusat perhatian masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kurma yang bisa hidup di Indonesia. Nah, maka dari itu kita ingin mengetahui nih bagaimana cara hidupnya kurma dan bagaimana cara membuat kurma itu berbuah. Kebanyakan dari kita para orang awam menanam kurma tapi tidak tumbuh. Baik, Pak Hendra, sebelumnya mungkin Bapak Hendra boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat DCNI TV. Baik, terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, di pagi yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Hendra Andiarto. Saya Rizky kalau disebut dari pakar, Ustaz. Oh iya. Ya, kita penggiat aja, penggiat kurma ya, bukan pakar, karena saya juga masih belajar. Jadi saya penggiat kurma sejak 2014 mulai belajar kurma. Sejak 2000. Dan kebetulan saya berkeliling ke Indonesia memandu para penggiat petani kurma Indonesia, dan saya juga wakil ketua Asosiasi Petani Kurma PTKS, Perkumpulan Tani Kurma Sejahtera, dan itu juga ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia. Masya Allah. Oh iya Pak, saya ingin bertanya, apakah pohon kurma itu bisa tumbuh di Indonesia atau hanya di Arab saja gitu? Karena kebanyakan ya kita orang Indonesia habis makan kurma nih, habis makan kurma kita buang gitu saja. Kemudian ada yang tumbuh tapi kan setelah ada besar nggak berbuah. Bagaimana itu? Apa bisa? Jawabannya sebenarnya udah disebut teman-teman tadi ya di depan, di pondok GJ ini sudah tumbuh kan kurma. Sudah tumbuh. Nah, jadi ada mindset, kadang mindset atau mental block yang lucu ya di kalangan kita petani Indonesia, penggiat kurma Indonesia atau orang awam lah, katanya, oh kurma itu tanaman gurun, Betul. nggak mungkin tumbuh di Indonesia apalagi berbuah. Iya. Itu adalah mindset mental block yang selama puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun ya. Betul. Itu membuat kita di Indonesia, para petani atau pekebun tidak menanam kurma. Padahal saudaranya kurma itu sendiri, sawit itu asalnya juga dari gurun Afrika Utara kan. Afrika Bisa Utara. tumbuh dan berbuah di Indonesia. Kalau kurma pun harusnya sama, ya kan? Kita tercengang dengan Thailand yang sama-sama negara tropis. Mereka sudah terlebih dahulu menumbuhkan dan membuahkan kurma skala kebun. Baru kita sadar, oh ternyata kurma bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia. Berarti pelopor pertama itu adalah Thailand ya Pak? Atau bagaimana? Kalau dibilang secara komersial perkebunan betul Thailand. Tapi kalau secara pribadi sebenarnya orang-orang Indonesia sejak dari dulu sudah menanam. Bahkan dari eranya Presiden Soeharto, Taman Mekarsari sudah nanam kurma. Nanti tahun 95 saya dapat informasi dari salah seorang profesor di IPB, kita sudah nanam kurma di Taman Buah Mekarsari. Tapi sudah 10 tahun mereka itu belum berbuah-buah. Ternyata yang ditanam adalah pohon jantan, pantas tidak berbuah. Itu. Jadi kurma ada jantan, ada betina, yang berbuah adalah pohon betina. Sama kayak salak, ada jantan, ada betina, yang berbuah pohon betina, nanti diserbukkan dengan serbuk sari atau polen bunga jantan. Jadi teman-teman semua ya, kunci dari menanam kurma itu adalah kita harus menyediakan sepasang gitu ya. Betul. Sepasang, ada jantan, ada betina. Kalau misalnya jantan doang, siapa yang akan membuah? Sama lah kayak manusia. Iya, sama kayak manusia betul. Ya. Oh iya Pak, lalu kan kurma ini biasanya dikonsumsi kan di bulan Ramadan doang. Apa sih manfaat kurma ini? Untuk kesehatan kita itu apa? Atau untuk yang lain, untuk tumbuhan atau untuk yang lain itu bisa nggak sih?
Ya sebenarnya kurma itu tidak hanya dikonsumsi hanya di bulan Ramadan saja. Cuma kan orang Indonesia itu lebih mengedepankan sunnahnya. Betul Nah, sekali. Nabi itu berbuka puasa dengan kurma. Padahal Nabi setiap hari setiap puasa berbuka dengan kurma dan air putih atau susu. Nah, dan yang Nabi manis-manis ya, nah, Nabi biasa berbuka dengan kurma basah atau kurma kering. Kurma basah itu rutok. Rutok ya. Nah, kalau kurma kering itu tamar yang biasa kita konsumsi waktu Ramadan, itu adalah kurma kering. Padahal di negara Arab sendiri kurma itu dikonsumsi setiap hari. Jadi dan efeknya ke kesehatan itu luar biasa karena kurma adalah salah satu buah yang disebut dalam Al-Qur'an lebih dari 10 ayat di Al-Qur'an, bahkan hampir sekitar 20 ayat di Al-Qur'an dan 488 di hadis. Nah, ada suatu keistimewaan ini buah kurma, ya kan, walaupun ada buah-buah yang lain ya, tapi kurma buah yang sangat istimewa disebutkan dalam Al-Quran ini. Tersebut di dalam Al-Quran. Buah kurma itu sangat istimewa. Memang setelah diteliti ada hasil penelitian bahwa kurma itu kandungan gulanya adalah gula baik, sukrosa, bukan glukosa. Kalau glukosa itu ada gula jahatnya. Kalau sukrosa adalah gula baik. Dan seratnya pun tinggi. Bahkan ada yang hasil penelitian 1 butir buah kurma nilai gizinya sama dengan 5 buah tropis. Artinya 1 butir sama dengan kandungan gizi 5 buah tropis. Maksudnya 1 kurma sama dengan nilai gizinya mangga, jeruk, paya, apel atau semangka. Betul. Lalu apakah bisa mengobati orang yang kayak seperti penyakit diabetes kan? Ada manfaatnya nggak sih gitu? Ya, jadi kembali lagi kan diabetes itu kan karena kadar gula dalam tubuh itu tinggi ya. Nah, kurma itu kadar gulanya itu bagi tubuh manusia, apalagi kurma-kurma yang muda, yang rutol, itu lebih bagus. Nah, kalau kurma sudah tamar itu juga harus kita harus lebih teliti lagi karena ada kurma-kurma yang sudah matangnya itu dicampur dengan gula. Nah, jadi kalau bisa kita belinya yang fresh. Biasanya kurma Tunisia, kurma tangkai. Itu kalau kurma tangkai itu kemungkinan tidak dicampur oleh gula atau pemanis yang lain. Jadi pasti lebih sehat untuk tubuh. Sama kayak gula aren itu kan bagus karena kadar gulanya rendah. Jadi baik untuk kesehatan. Bahkan disebutkan kurma bisa mengobati sihir kan? Betul. Nah, itu hadis Nabi ya. Kita sebagai muslim harus percaya itu dari sahih hadisnya. Nah, artinya apa? Dan setelah diteliti pun sebenarnya memang kandungan kurma itu sangat baik untuk tubuh manusia. Bahkan saya pernah dikasih tahu oleh seorang profesor dari Mesir bahwa di Mesir itu di Arab Badui itu orang-orangnya sehat-sehat, nggak ada yang pernah ke rumah sakit karena mereka mengkonsumsi kurma setiap hari dan susu kambing. Ya, jadi sudah pasti kalau sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Nabi pasti sehat dan sehat manusia. Jadi gitu ya teman-teman, dalam kurma itu dapat mengandung kadar gula sukrosa ya, yang baik untuk kesehatan kita, bukan glukosa gitu. Jadi itu adalah manfaat dari kurma sendiri, kandungan gulanya, dan juga banyak lagi manfaat-manfaat kurma. Salah satunya dari juga disebutkan oleh Bapak Hendra, yaitu mengobati sihir, salah satunya juga. Dan ternyata kurma ini dikonsumsi bukan hanya di bulan Ramadan doang, dan pada zaman Rasulullah juga setiap hari setiap berbuka puasa, Senin Kamis atau Sunnah gitu ya. Beliau menggunakan kurma sebagai pembuka puasa beliau pertama kali. Bahkan bagus untuk diet. Gitu ya. Gitu ya teman-teman semuanya, yang perlu kita ketahui manfaat dari kurma. Lalu kan kita ketika ingin memiliki tanaman kurma nih, kita tidak tahu nih bagaimana cara menanam yang baik dan benar gitu metodenya. Kadang kita ya yang saya sampaikan tadi, habis makan kita gali lubang timbun gitu aja biar. Nah mungkin Bapak punya metode cara menanam kurma yang baik itu bagaimana gitu, dari pembibitan sampai pembesaran sampai pembuahan. Ya, jadi kalau kita mau budidaya kurma itu sebenarnya ada 3 metode. 3 metode. 3 metode. Satu dari biji, yang kedua dari kultur jaringan,
jaringan. yang ketiga dari sunu atau anakan. Nah, ada kekurangan dan kelebihannya dari tiga metode tersebut. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu memilihnya pilih yang murah. Pilih yang murah. Pilih yang murah. Ini kelemahan orang Indonesia. Kita beli di supermarket atau di mana gitu kan, Iya, iya. buahnya kita makan aja, kita tebak, tumbuh, nggak ada masalah, tumbuh bagus, gitu kan. Bahkan nggak dirawat pun tumbuh. Cuma ada sisi kelemahannya kalau kita tanam dari biji itu, jantan betinanya kita belum tahu. Nah, Itu yang jadi masalah. Jadi ada orang udah nanam kurma udah puluhan tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, kok nggak buah-buah gitu kan. Iya, iya. Nah, terus jadi cemoohan di masyarakat. Ngapain nanam kurma? Itu kan tanaman gurun, nggak bakal berbuah. iya. Padahal ya sebenarnya bisa berbuah asal kita tahu metode yang baik. Kalau dari biji itu harus ada seleksi. Jadi kita tanam banyak, nanti kita seleksi setelah keluar bunga mana yang betina, mana yang jantan, baru dikebunkan. Nah, atau kalau mau ya kalau lahannya luas bebas, ya kan? Kalau lahannya luas kayak di Sumatera, Kalimantan menanam pakai biji nggak masalah karena lahan di Sumatera, Kalimantan luas dan murah. Iya. Jadi kalau di Jawa kan, Betul. nah itu dari biji. Kalau dari yang kedua adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah hasil sebuah riset teknologi embrio, pembiakan bibit dari embrio, baik embriogenesis ataupun lainnya. Nah, jadi ini kita ambil dari pohon betina atau pohon jantan yang berkualitas. Artinya bibit unggul. Jadi bibit unggulnya jelas, sanatnya jelas, nasalnya jelas. Nanti dikembangkan di laboratorium. Setelah dikembangkan laboratorium itu menjadi tanaman, nanti ditanam oleh penggiat kurma atau petani kurma. Nah, itu memiliki satu jaminan kepastian kalau betina ya betina bibitnya. Jadi kalau kita tanam udah 3 tahun 4 tahun kita pupuk dengan baik, kalau pasti keluar bunga ya pasti betina, nggak mungkin jantan. Beda kalau dari biji kita tanam dari 0 sampai 4 tahun begitu keluar jantan karena masih gambling ya. Kalau biji gamblingnya bisa, kalau kultur jaringan kita nggak gambling pasti. Jadi kalau teman 1 hektar misalnya 190 betina, nanti kita tanam 10-nya jantan. Nah, terus yang ketiga, metode yang ketiga adalah sunu atau anakan. Jadi kalau kita nanam kultur jaringan atau kurma yang dari biji yang sudah berbunga betina, anakannya pasti betina. Kalau jantan, anakannya pasti jantan. Kultur jaringan, anakannya pasti betina juga kalau dia betina. Kalau jantan, jadi ada kepastian. Nah, di Arab sendiri ataupun di negara-negara lain seperti Amerika, Australia, India, terus di Amerika Latin yang mengembangkan kurma itu mereka lebih prefer dari kultur jaringan dan sunu atau anakan karena keuntungannya mereka sudah jelas di depan. Oh ini betina, kalau kita tanam kita rawat 3, 4, 5 tahun berbuah betina. Tapi tetap harus punya pohon jantan. Jadi istilahnya nggak ada gambling. Betul. Karena kan beberapa juga saya pernah dicurhatin yang orang yang udah nanam kurma 2 hektar, 3 hektar dari biji begitu keluar bunga banyak jantannya. Karena kan asosiasi orang atau petani yang menanam kurma itu pengennya berbuah. Nah, itu dia. Ya kan? Dan itu yang diinginkan oleh orang. Hampir semua orang pengennya berbuah, padahal untuk berbuah bagus dan manis itu harus ada pohon jantan. Betul. Jadi ada betinanya, ada juga jantannya, pohon jantannya. Nah, jadi itulah cara SOP penanaman kurma yang baik. Jadi mulai dari pemilihan bibit kalau bisa ya bibit unggul lah, karena kalau bibit unggul sudah ada jaminan. Betul. Nah, kalau untuk sekedar hobi nggak masalah ya, kalau hobi nggak masalah. Kan hias-hiasan iya, karena nggak ada tuntutan kan. Kalau untuk skala kebun, skala komersial, biasanya tuntutannya 4 tahun, 5 tahun itu sudah berbuah karena kita hitungannya investasi. Oh iya. Investasi tenaga, investasi uang, investasi biaya, ya kan, perawatan. Iya. Udah 5 tahun nggak buah-buah kan, jatuhnya saya. Nah, makanya pilihlah bibit unggul. Nanti setelah bibit unggul yang baik, SOP standar operating procedure yang baik dan BAP-nya, Good Agriculture Practice-nya. Ya kan, kadang orang udah tanamannya tuh tinggal sama kan biasanya gitu tuh orang-orang kita tuh. Betul. Istilahnya kalau di Jawa itu ceblong, kalau di Sunda hampir sama lah. Tanam tinggal. Nah, itu yang jadi masalah kan? Iya. Kalau udah nanam lama ini nggak berbuah, akhirnya ditebang.
nebang juga kan nggak sedikit juga biayanya, ya kan? Pakai sinso, kan beli solarnya juga, beli bensinnya, belum nanti pembersihannya. Ya, jadi kalau untuk skala kebun ya ikuti SOP yang baik, bibit yang unggul, insya Allah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kurma bisa berbuah dengan baik di Indonesia, dan kita memiliki keunggulan komparatif di Indonesia. Kita iklimnya tropis, panas, hujan cukup, ya kan? Dan itu fakta itu terbukti bahwa kurma di Indonesia itu berbuah itu bisa sepanjang tahun. Ada kurma yang keluar ini udah matang, yang sini masih hijau, yang ini masih hijau ini udah keluar kurma lagi. Ya, ada juga yang bisa setahun 2 kali. Nah, itulah keunggulan kita Indonesia, baru bisa dari sekarang. Karena dari dulu kita mental blocknya kurma tidak bisa berbuah di Indonesia. Betul. Jadi itu ya teman-teman semua ya, bahwasanya di Indonesia ini sangat subur, istilahnya subur ya, ya. Subur banget. Tapi bagaimana caranya kita itu mengelolanya, yaitu dengan cara menentukan SOP-nya kita. Harus ada SOP dalam penanaman kurma tersebut. Karena kalau misalnya kita tinggalin aja bukan seperti cabai ya. Kalau cabai mungkin ditinggal. Siapa? Cabai juga Iya. dirawat. Iya harus dirawat juga sih gitu. Kadang, tapi saya pernah nyoba nanam cabai di botol A2 gelas gitu ya. Tapi kan satu ya. Iya. Coba kalau nanam 100. Nah, kalau nggak dirawat itu. Maka dia akan mati juga ya. Iya. Sia-sia. Nggak maksimal. Betul. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Bahwasanya ketika kita ingin mengerjakan suatu hal itu untuk diniatkan untuk sebuah hiasan cuma untuk ditanam gitu doang, nggak komersial, maka dia akan tumbuh seperti yang kalian inginkan. Tapi kalau untuk kebutuhan komersial ya kan, insya Allah dalam waktu 5 tahun atau bisa sebelum 5 tahun. Sebenarnya 3 tahun sudah belajar. Sudah bisa ya. Sudah belajar berbunga, asal perawatannya intensif. 4 tahun juga banyak kok yang sudah berbuah. Pengalaman saya di Lombok itu 2 tahun, 2 tahun setengah sudah belajar berbunga. Nah, itu teman-teman. Jadi di situ intinya adalah ketika kita ingin menanam kurma, di situ kita harus menanam SOP kita gitu. Ilmunya lah ya kan. Semua ada ilmunya. Betul. Ibadah harus ada ilmunya. Dunia ada ilmunya. Ada ilmunya. Bahkan Nabi ada hadis kan? Ada hadis. Mengatakan bahwa kamu lebih tahu urusan dunia. Anta a'lam bi umurika. Itu bahasa Arab. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak, ini ada tadi kan sudah kita jawab berarti ya. Yang saya tanyakan tadi adalah berapa lama pohon kurma bisa berbuah? Ada yang 2 tahun gitu, ada yang udah belajar lah istilahnya. Sudah belajar, kemudian sudah kalau 2 tahun yang setinggi berapa meter gitu? Kalau 2 tahun paling tingginya sampai daun atas ya. Daun atas ya paling 2 meter, 2 meter setengah. 2 meter setengah ya. Itu sudah mulai berbuah ya? Ya, sudah mulai belajar keluar bunga, belajar keluar buah pasir gitu. Itu maksudnya masih belajar itu memang dia udah keluar atau? Iya sudah keluar. Sudah keluar. Keluar bunganya. Cuma kalau ada istilah di dunia pertanian itu ada PHP. Bunga PHP, pembawa harapan palsu. Oh iya. Sebenarnya bukan pembawa harapan palsu, itu keluar, cuma tidak bisa dinikmati secara kita makan buahnya. Nah, itu di komunitas pertanian bilangnya bunga PHP gitu. Oh jadi dia berbunga saja gitu, tidak berbuah gitu ya? Berbuah, cuma tidak bisa dikonsumsi secara layak, gitu. Tidak maksimal. Ya, maksimal. Atau istilahnya bunga pasir, tapi yang lebih bahasa kerennya itu bunga PHP. Atau memang rasanya berbeda nanti ketika dia jadi buah? Oh iya jelas beda lah, jelas beda, jelas berbeda. Oke. Ini Pak, mungkin ini terakhir ya pertanyaannya nih. Kan sebentar lagi kita mau Ramadan ya Pak ya. Nah, mau Ramadan dan kita kan butuh asupan kurma yang betul-betul buat kesehatan lah gitu. Yang istilahnya ketika kita menjalankan ibadah puasa juga, kurma itu bisa membuat energik bagi kita menjalankan ibadah puasa kita. Mungkin jenis kurma apa yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan? Ya sebenarnya semua kurma itu baik ya di tubuh manusia. Cuma kan ada yang favorit. Nah itu, jadi seperti ajwa itu favorit karena itu adalah
disebut kurma Nabi karena Nabi selalu berbuka puasa dengan kurma ajwa. Jadi berarti kan kalau kita ngikutin sunnahnya Nabi. Betul. Nah, padahal semua kurma ya sama, nilai gizinya, cuma ada yang satu dilebihkan yaitu kurma ajwa karena biasa dikonsumsi oleh Nabi. Itu kan kurma yang ditanam oleh Salman Al-Farisi dan itu selalu dihadiahkan kepada Nabi untuk berbuka puasa. Dan itu riwayatnya namanya sebelumnya bukan kurma ajwa. Kurma aja, cuma karena dikonsumsi sama Nabi karena yang memberikan Salman Al-Farisi, kemudian diberikan nama oleh Nabi namanya dengan memakai nama putrinya Salman Al-Farisi, Ajwa. Nah, orang yang punya Ajwa. Jadi kurma Ajwa itu sebenarnya nama dari anak Salman Al-Farisi. Kalau Ajwa itu kan dalam bahasa kurma yang lebih baik, yang terbaik lah istilahnya. Nah, jadi semua kurma baik, mau ajwa, ada Rusia, ada mejo, ada sukari, semuanya baik. Cuma ada kurma ada dua tipe di kurma, tipe basah dan tipe kering. Nabi pun kadang berbuka dengan kurma tipe basah, kadang berbuka dengan tipe kering atau tamar. Kurma basah seperti padi, umbedahan, fat, konesi, banyak. Nah, kalau kurma kering seperti mejol, ajwa, terus sukari, banyak lah. Ada dari Tunisia itu kurma kering, kurma tangke, dan itu salah satu favorit di Indonesia itu kurma tangke. Salah satu favorit itu setiap Ramadan itu luar biasa itu. Indah aja kalau dilihat pakai tangkai gitu. Betul. Kayak habis dipetik dari lurik pasir gitu. Itulah. Itu keindahan. Orang Indonesia itu suka experience. Jadi pengennya metik langsung dari pohonnya gitu loh. Jadi rasanya seperti di alam gitu. Padahal ini kan tropis. Jadi dari gurun ke tropis kurma tidak ada masalah untuk bertumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bibit unggul, perawatannya yang baik, ya kan, dan juga sabar. Karena kalau nanam kurma nggak sabar pasti bubar. Nggak sabar pasti bubar. Karena banyak yang nanam nggak sabar pengen cepet-cepet buah. Padahal 5 tahun itu kan 4 tahun sabar dirawat, dan banyak yang sudah membuktikan bahwa ya kalau kita telaten merawat kurma umur 2 tahun sudah belajar berbuah, nanti 3 tahun setengah 4 tahun sudah keluar buah yang bisa dinikmati. Katanya juga ada kurma yang untuk orang hamil ya, atau memang? Ya, itu mitos sih. Mitos. Sebenarnya mitos ini adanya itu di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, sama Singapura. Itu kan Melayu. Kita kan bahasanya Melayu itu mitosnya bahwa kurma muda itu bagi pasangan yang susah hamil maka konsumsilah kurma muda. Insya Allah kalau itu kan ikhtiar, kalau nanti kasih sama Allah akan hamil. Itu kan ya namanya hamil itu kan rezeki dari Allah, amanah dari Allah. Memang ada penelitian yang mengatakan bahwa kandungan gizi kurma muda itu memperbaiki sel telur wanita, menyuburkan kesuburan wanita. Jadi kalau dia konsumsi kurma muda yang lama tidak hamil, dia akan hamil. Tapi juga harus dibarengi dengan kualitas spermanya dari prianya. Makanya yang wanitanya minum makan kurma muda, yang prianya minum serbuk kurma jantan. Oh, ada serbuknya juga? Ada, dan itu harganya luar biasa. Serbuk kurma jantan itu mahal. Jadi kadang orang, kurmanya jantan, kecewa. Padahal kurma jantan juga nilai ekonomisnya sama dengan kurma betina. Gitu. Bahkan di Amerika sudah masuk ke industri farmasi itu, serbuk kurma jantan. Di Indonesia belum, karena ya kita kadang kita prihatin kemajuan teknologi baik apapun di Indonesia itu 10-20 tahun lebih lambat dari negara-negara lain. Nah, itu yang harus kita kejar gitu kan. Apalagi pesantren entrepreneur di JNI kan, harus bisa mengencourage atau memberikan contoh yang baik. Oh ternyata kurma di JNI nanti berbuah dengan baik. Nah, sekarang kita sedang kita rawat ya. Insya Allah optimis aja, insya Allah berbuah. Apalagi bibit-bibit yang dipakai di GCN adalah bibit kurma kultur jaringan. Sudah jelas betinanya, jantannya sudah jelas. Cuma perawatannya saja yang kurang optimal. Insya Allah.
Alhamdulillah teman-teman, kita mendengarkan apa yang ilmu dalam bercocok tanam kurma gitu. Bahwasanya kurma itu perlu perawatan yang intens dan juga harus dengan kesabaran, ya Pak. Betul. Kalau nggak sabar bubar. Bubar. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya silahkan memikirkan jika ingin menanam kurma untuk hiasan atau untuk komersial, itu kembali kepada diri teman-teman semuanya. Maka dari itu pada kali ini Pak Hendra berada di sini memberikan ilmu pada kita tentang kurma, cara yang baik bagaimana, cara menanam baik bagaimana, kemudian cara memilih kurma yang baik juga bagaimana, terus cara memisahkan antara bibit unggul dan yang tidaknya bagaimana. Alhamdulillah sudah disampaikan sama Pak Hendra semuanya. Maka dari itu silahkan teman-teman nanti disimak video ini dan dicatat apa yang perlu teman-teman catat, karena ini adalah ilmu banget ya. Terima kasih Pak Hendra sudah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Karena bermanfaat. amin. Karena ini betul-betul tidak akan kita dapatkan di tempat lain pun nggak akan bisa gitu. Karena Bapak betul terjun di dunia kurma dan pegiat lah, tadi nggak mau bilang pakar. Nggak ada pakar. Kalau Nggak ada pakar ya. kita pegiat. Pegiat aja gitu. Ya. Alhamdulillah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait perihal kurma ya Pak. Ya, mungkin apa ada pesan untuk teman-teman semuanya Pak? Ya, bagi teman-teman sahabat muslim di seluruh Indonesia yang pengen belajar kurma, bisa datang ke Pondok Pesantren Kijian di Purwakarta. Betul sekali. Nah, di sini adalah Pondok Pesantren Tahfidz yang salah satu materi unggulannya adalah agropreneur. Agropreneur. Alhamdulillah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Jika ada lebih itu datang dari Allah. Jika ada kurang itu dari kita semuanya. Kita hanya manusia biasa. Al-insan maka al-khata'u manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kami selaku pembawa acara dan Pak Hendra selaku narasumbernya mohon pamit dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar.